Oke, di sini kita akan membahas alat optik. Salah satu alat optik yakni mikroskop. Mikroskop itu hampir sama dengan lup. Jadi, mikroskop itu digunakan untuk memperbesar bayangan agar benda yang akan dilihat itu menjadi lebih jelas. Tetapi bedanya mikroskop dengan lup itu adalah mikroskop itu bisa memperbesar lebih besar lagi, sehingga biasanya digunakan untuk mengamati bakteri atau virus. Ini adalah bentuk mikroskop kita yang akan kita pelajari hari ini. Dan di sini kita akan melihat bagaimana proses atau cara kerja dari mikroskop. Oke, di sini di mikroskop ini terdapat dua lensa. Yang pertama, lensa objektif, dan yang kedua adalah lensa okuler. Jadi, lensa objektif merupakan lensa yang dekat dengan objek atau benda yang akan diamati. Kalau misalnya lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Jadi, apabila mata kita sedang mengamati mikroskop, maka kalian akan dekat dengan lensa okuler. Nah, proses pembentukan bayangan pada mikroskop itu memenuhi prinsip pada lensa cembung. Dengan lensa cembung, misalnya di sini ada objek yang akan kita amati. Kemudian dengan menggunakan sinar-sinar istimewa ini, ada sinar yang sejajar, ada juga sinar yang menuju O, ada juga sinar yang menuju F. Kemudian akan dibiaskan sesuai dengan aturan pada lensa cembung. Kemudian kita akan lihat pertemuan yang di sini. Ini disebut sebagai bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Nah, padahal bayangan oleh lensa objektif ini akan dibentuk lagi bayangannya. Ini menjadi benda untuk lensa okuler. Sehingga kita bisa lihat di sini pembentukan bayangan yang terjadi finalnya adalah di sini. Ini adalah bayangan final yang akan kita amati. Jadi, di sini adalah bayangan final. Sekarang kita lihat sifat bayangan itu sendiri ya. Sifat bayangan di sini yang pertama adalah maya. Kenapa maya? Karena terbentuk dari perpotongan sinar bias. Jadi, bayangan itu disebut sebagai bayangan yang maya. Kemudian yang kedua, sifat bayangan ini adalah terbalik. Ya, terbalik ya bayangan itu. Kemudian yang ketiga adalah diperbesar. Kita bisa lihat di sini pembesaran pada mikroskop itu ada dua. Yang pertama adalah pembesaran oleh lensa objektif, dan yang kedua adalah pembesaran pada lensa okuler. Pembesaran pada lensa objektif, ingat ya, lensa objektif itu berhubungan dengan benda. Kita sedang memperbesar bayangan dari bendanya sendiri, sehingga kita bisa menggunakan pembesaran biasa, yakni kita menggunakan rumus biasanya M sama dengan negatif S aksen per S. Ini adalah perbesaran linier. Nah, di sini untuk lensa okuler, ingat ya, lensa okuler itu dekat dengan mata kita, dan mata kita itu melihat benda lebih detail, sehingga perhitungannya nanti itu menggunakan pembesaran sudut. Rumusnya adalah M sama dengan PP per SOK. Untuk lensa okuler yang berhubungan dengan mata, mata melihat lebih detail. Kita bisa menggunakan pembesaran sudut untuk rumusnya, yakni PPM itu sama dengan PP per S. Nah, pembesaran total yang kita dapatkan adalah perbandingan antara benda awal dengan benda akhir. Dengan kita kalikan pembesarannya ya. Jadi, M di sini sama dengan MOB kali MOK.
Oh iya, maaf, di sini tadi kenapa PP min FOK, min PP min S aksen OK? Karena di sini adalah S1 per S, 1 per S-nya sama dengan 1 per F min 1 per S aksen. Nah, lalu bagaimana dengan panjang mikroskop? Panjang mikroskop didefinisikan sebagai jarak antara dua lensa, yaitu lensa objektif dengan lensa okuler. Nah, rumus umumnya sama dengan bab-bab yang pernah kita pelajari sebelum alat optik mikroskop ini yang telah kita bahas sebelumnya. Kalau misalnya ini benda D, berarti sama dengan S aksen OB plus SOK. Oke?